Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ikatan gaib yang selalu mengikatmu dan mantan, ya, selamanya. Nah, jadi sebenarnya antara kita dengan mantan itu sudah memiliki banyak ikatan, ya. Video yang lalu di channel kita pernah membahas bahwa ada ikatan batin antara kita dan mantan, sebuah ikatan yang lahir karena faktor kebersamaan dan proses pengenalan yang tidak sebentar. Itu melahirkan ikatan yang bernama ikatan batin. Nah, selain itu ada lagi satu ikatan, ya, yang juga gaib. Disebut gaib karena tidak bisa dilihat, ya. Jadi ada satu ikatan lagi yang selalu mengikat antara kita dan mantan selamanya. Nah, kenapa kemudian mantan pergi dari kita hingga detik ini belum punya keinginan untuk kembali kepada kita atau sama sekali tidak melirik kita? Jadi kita harus memahami, ya, bahwa manusia itu terikat kepada manusia yang lain karena faktor saling membutuhkan. Orang kalau sudah tidak punya kepentingan, sudah tidak punya kebutuhan, biarpun saling mengenal, biarpun berada pada satu grup WhatsApp, ya berada dalam satu grup saja, tapi tidak pernah saling bertegur sapa, tidak pernah saling chatting dan seterusnya, karena mungkin tinggal di daerah yang berbeda, kemudian pekerjaannya juga berbeda, dan secara finansial juga sudah sama-sama mapan, ya, sehingga memang betul-betul tidak ada kebutuhan antara satu dan lainnya. Paham, ya? Nah, padahal dulu ketika SMA duduknya satu bangku. Lulus SMA berangkat kuliah merantau ke kampusnya masing-masing. Rampung kuliah, tidak ada yang pulang ke kampung halaman, menikah di daerah perantauannya, berkarir, mapan, ya, walaupun sekarang misal bergabung dalam satu grup WhatsApp, tapi tidak ada chatting sama sekali, tidak pernah saling menyapa, tidak pernah saling mengapresiasi dan seterusnya, ya. Anda mungkin juga merasakan, ya, misal tergabung dalam satu grup WhatsApp SD dulu atau SMA. Anda nge-share sesuatu, tidak ada yang bilang terima kasih, tidak ada yang matur nuwun, ya. Tidak ada juga yang kemudian chatting melalui jalur japri, bertanya sesuatu dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena betul-betul tidak memiliki kebutuhan lagi antara satu dan lainnya. Begitu, ya. Nah, sehingga memang manusia itu akan selalu terhubung dengan satu ikatan yang tidak kelihatan karena faktor yang bernama adanya kebutuhan. Nah, jadi memang misal contoh, ya, tidak saling mengenal, apalagi kalau saling mengenal. Ini tidak saling mengenal, tiba-tiba kita dapat chatting minta sumbangan
atau chatting mau pinjam uang, padahal kita tidak pernah mengenal yang bersangkutan secara langsung. Apalagi kalau saling mengenal. Begitu ada kebutuhannya, misal butuh pinjaman uang karena anak mau masuk sekolah, anak mau kuliah, anak mau wisuda, anak mau menikah, dan seterusnya, ya, maka orang jadi butuh kepada orang lain karena ikatan yang bernama kebutuhan itu tadi, ya. Nah, jadi yang paling penting sekarang itu yang harus kita pahami, ya, bahwa yang namanya mantan dan kita, kenapa sampai hari ini dia tidak kunjung juga menyapa dan menegur kita, apalagi sampai merasa memiliki kebutuhan untuk kembali kepada kita, karena dia merasa tidak ada satu hal pun yang dia butuhkan dari diri kita. Kita kan mantannya, kita yang paling tahu sesungguhnya apa yang paling dia butuhkan, apa yang paling dia inginkan. Ya, manusia itu kebutuhannya macam-macam. Kalau kebutuhan duit, semua orang butuh. Ya, ada orang yang lebih dari itu, butuh duit, juga butuh ilmu, butuh nasihat, butuh bantuan, ya, modal segar, butuh macam-macam. Ketika Anda memiliki yang dia butuhkan, maka yang bersangkutan akan datang kepada Anda. Nah, sekarang kuncinya apa? Kuncinya adalah kita berusaha menaikkan kualitas kapasitas diri kita. Artinya dengan diri kita yang seperti saat ini kan, mantan pergi meninggalkan kita. Mungkin kita punya uang tetapi tidak banyak. Mungkin kita punya pekerjaan tetapi income-nya tidak besar. Ya. Mungkin kita punya rumah tetapi tidak megah, tidak mewah seperti apa yang dia bayangkan. Maka kalau pengen membuat yang bersangkutan menjadi butuh atau terikat karena punya kebutuhan dengan kita, maka kita harus memiliki apapun yang dia sukai, apapun yang dia inginkan. Kita jalan dengan dia tuh, menjalani kehidupan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tentu kita bisa memahami karena dia mungkin amat sangat sering mengucapkan apa yang menjadi keinginan, cita-cita, mimpi-mimpi dia. Ya, jadi pada profil orang-orang yang matre itu selalu tuh, kalau ngomong, kalau chatting tidak akan jauh-jauh dari pengen punya rumah yang seperti ini, pengen rumah yang ada tangganya. Ya, kalau ada tangganya, nanti di bawah tangga bisa digunakan, dimanfaatkan untuk perpustakaan. Wah, ya. Kemudian postingannya, kalau pengen punya mobil yang harganya di atas 500 juta. Ya, kalau kita mungkin jalan-jalan ke tempat wisata yang sederhana, itu sudah bahagia kalau dia selalu kalau jalan-jalan, bayangannya, mimpinya field trip ke Eropa, ke Amerika, dan seterusnya. Nah, itu pada orang-orang matre. Niteninya gampang. Ya, yang penting sekarang kita mau tidak berusaha untuk mengubah diri kita, karena diri kita yang seperti saat ini dia pergi. Ya, untuk agar dia kembali, kan diri kita harus lebih daripada saat ini. Manusia, jika dia mau berusaha
pasti akan Allah perbaiki nasibnya. Karena yang bisa mengubah nasib seseorang itu adalah keinginannya sendiri dan usaha yang dia lakukan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, kalau orang menyerah duluan dengan keadaan, ya keadaannya tidak akan berubah. Tetapi ketika dia tidak menyerah, tidak putus asa, ya, dia berusaha dan berusaha untuk bisa misal meningkatkan, ya, taraf dan derajat finansial ekonominya, maka ketika dia mau berusaha, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada dia. Semakin besar usaha seseorang, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alaisa lil insani illa ma syaa." Dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Ya. Kemarin kita kerja sehari semalam 5-6 jam. Dan seperti inilah diri kita saat ini, dan mantan meninggalkan kita. Ya. Maka untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan agar mantan menjadi memiliki kebutuhan kepada kita, terikat, ya, pengen balik. Kenapa? Karena dia melihat kita punya apa yang dia inginkan. Maka kalau kemarin kerjanya 5-6 jam, ya tentu sekarang harus ditingkatkan jadi 8-9 jam setiap hari. Dan bekerjanya juga harus yang cerdas, harus yang kreatif, ya. Karena kita hidup di zaman di mana orang tidak hanya menilai dari kerja kerasnya, tetapi juga dari nilai kreativitasnya. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Dan saya garis bawahi lagi bahwa ikatan gaib antara kita dan mantan, ya, yang pertama yang saya jelaskan adalah ikatan batin, yang kedua bernama ikatan karena faktor kebutuhan. Manusia akan selalu terikat, orang lain akan selalu terikat dengan kita kalau dia punya kebutuhan terhadap diri kita. Jadilah orang yang selalu dibutuhkan oleh banyak orang. Begitu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.